Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mulai dengan kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Untuk perkuliahan hari ini bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang apa sih bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia. Coba kita deskripsikan dua gambar ini, di mana dua gambar ini kita akan sering bertemu dengan dua gambar, yaitu apa sih yang dipegang dari dua gambar ini. Sebenarnya sederhana, ketika kita melihat deskripsi dua gambar ini, kita seringkali berbicara tidak sesuai dengan satu, kamus besar bahasa Indonesia, kedua, selalu mendeskripsikan berita-berita yang belum tentu kita tahu apa isi berita itu. Ketiga, bagaimana kita tahu berbicara sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita melihat dulu sejarah bahasa Indonesia. Kalau kita melihat dari bahasa Indonesia, kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa itu terletak atau terdapat di daerah Selat Malaka. Kemudian beralih, terjadi pelayaran ke berbagai arah ke Timur Tengah, yang selanjutnya pada abad ke-7 bahasa Melayu itu datang ke Asia Tenggara. Nah, di situ ditemukanlah sebuah prasasti, di mana prasasti itu banyak ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu di daerah Sumatera, itu Palembang atau Talawang, itu kisaran antara 683 sampai 684 Masehi. Kemudian di Bangka Barat atau Bangka Belitung tahun 686 Masehi, terus di Jambi atau Berahi Berangkai. Kemudian kita beralih ke Jawa Tengah, yaitu di daerah Ganda Suli, yaitu Jawa Tengah pada tahun 832. Di Jawa sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tadi Jawa Tengah, kemudian di daerah Bogor atau Jawa Barat yaitu Prasasti Berangka, itu 1942. Di situ terus di Selat Melayu 1300, terus Mengariuh dan Batu Nisan di daerah Aceh. Bukti bahwa sejarah bahasa Indonesia itu berupa tulisan atau prasasti pranagari. Kemudian bahasa Indonesia itu di awal-awal itu, bahasa Indonesia itu tahun 90-an itu di abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya, kemudian didaftarkan ke Pigaleta, selanjutnya ke Pitan Emri Langka, kemudian ke Pulau Malaka 1964. Bahasa Indonesia setelah 1900-an itu ada tiga aspek biasanya. Di awal bahasa Indonesia itu dengan ejaan Melayu atau Van Opurjisen, kemudian Taman Baca Rakyat, terus menjadi Balai Besar Pusat Bahasa pada 1917. Kemudian bahasa Indonesia itu kita tahu Jan Datuk Kaju berbahasa Indonesia 16 Juni 1927. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu tepat pada Sumpah Pemuda atau 28 Oktober 1928. Kemudian berdirilah perjuangan pembunuhan Sultan Takdir Ali Shah Shahban 1933, dan disusun tata bahasa baru yaitu bahasa Indonesia pada 1936. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dari 3 ejaan, yaitu ejaan Van Opurjen 1901, ejaan Suwandi 1947, kemudian ejaan Melindo 1958 dan mulai tidak digunakan waktu itu. Kongres Bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa tadi, di mana kongres itu kita peroleh bahwa bahasa Indonesia itu dilakukan sebuah kesepakatan penetapan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 36 tentang bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia itu lahir pada 1928 di mana tepat isi Sumpah Pemuda yang kita tahu bahwa satu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu itu erat sebagai bahasa Indonesia? Karena ada kaitannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang kedua, bagaimana bahasa Melayu merupakan perantara atau pergaulan orang-orang di sekitar Indonesia di waktu-waktu zaman dahulu kala. Sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mula adanya ketika Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu, maka pertama kalilah perantara dengan kerajaan lain. Fungsi bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia dalam artian satu, bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan pada zaman Sriwijaya bahwa Melayu dijadikan sebuah bahasa kebudayaan, bahwa bahasa itu digunakan sebagai bahasa baku pelajaran agama Buddha waktu itu. Kedua yaitu bahasa penghubung, di mana bahasa penghubung ini digunakan antara suku di Nusantara. Bahasa Melayu juga sederhana menjadi bahasa yang mudah diterima oleh semua suku. Ketiga, bagaimana bahasa Indonesia adalah bahasa berdagang. Bahasa Melayu adalah bahasa berdagang. Bahasa berdagang bagaimana digunakan antar suku atau bahasa perdagangan, di mana waktu itu bahasa Melayu itu erat digunakan di wilayah maupun di luar negeri di Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah antara pedagang. Bahasa resmi kerajaan, di mana yang keempat ini bahasa resmi kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia menggunakan bahasa Melayu, sebagaimana bahasa keseharian dan bahasa antar kerajaan di Nusantara. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia satu, bagaimana mengantar bahasa Indonesia itu dari dulu bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasa Melayu memiliki sistem yang disederhanakan sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, bagaimana suku-suku di Indonesia itu mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memiliki kemampuan bagaimana bahasa Indonesia dalam bahasa kebudayaan. Sedikit melihat peta konsep bagaimana bahasa Indonesia itu terjadi. Yang pertama, bahasa Indonesia itu terdiri dari tiga. Ketika kita tiga hal ini, EBI atau ejaan bahasa Indonesia, kemudian ragam fungsi diksi bahasa Indonesia dan kalimat efektif bahasa Indonesia. Di sini nanti terdapat dari ketika ragam fungsi diksi bahasa Indonesia itu terjadi bahasa baku. Bahasa baku akan menghasilkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dilanjut dengan bahasa penulisan atau paragraf, di mana paragraf itu nanti sebuah kerangka bahasa. Setelah menjadi sebuah kerangka, nanti menjadi menghasilkan karya ilmiah. Setelah karya ilmiah, nanti dilakukan identifikasi dan dilakukan publikasi. Disinilah peta bagaimana kita nanti belajar bahasa Indonesia itu, nilai akhir dari bahasa Indonesia itu kita bagaimana kita bisa mempublish karya ilmiah yang kita tulis, yang kita buat. Tapi dengan itu kita harus paham dulu bagaimana sejarah ejaan bahasa Indonesia. Tadi sedikit sudah saya jelaskan bahwa perkembangan di Nusantara semakin pesat, yang memiliki sifat terbuka untuk membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia sendiri mengalami penyempurnaan dalam ejaan, di mana ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophujen atau 1901. Bagaimana bahasa Indonesia dipengaruhi dari bahasa Belanda atau bahasa jajahan Belanda. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan orang-orang Belanda berkomunikasi dengan ejaan Belanda yaitu Prof. Charles
Van Opoinzi. Dalam pembakuan ejaan Charlen ini dibantu oleh Engku Nawawi atau Sultan Makmur dan Mahtaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini kemudian digunakan untuk menulis bahasa Melayu untuk menggunakan huruf Latin yang dimengerti oleh orang Belanda, bahkan tutur bahasa yang mirip dengan tutur bahasa Belanda. Antara lain yaitu huruf J atau J menjadi Y, yang, huruf OE atau dulu menjadi U, dulu, dan tanda koma ain seperti makmur menjadi makmur. Kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret 1947, di mana ejaan ini merupakan seorang Suwandi ini Menteri Pendidikan Republik Indonesia, di mana tujuan dibuat ejaan ini awalnya untuk mengganti serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. Seperti kita melihat ejaan dulu yang tulisannya DULE, dulu menjadi dulu, komain menjadi pak, yang koma di atas menjadi PAK. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2 atau rumah-rumah atau rumah 2, dan kata-kata yang ditulis serangkaian dengan kata yang menyampingnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972, di mana ejaan ini EYD ini merupakan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, kemudian menyempurnaannya menjadi ejaan. Yang diatur dalam ejaan EYD ini antara lain ada penulisan huruf kapital dan huruf miring, di mana setiap huruf ini mempunyai singkatan atau akronim yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat yaitu ejaan Bahasa Indonesia atau EBI 2015, di mana peraturan Mendikbud tahun 2015 nomor 5 menunjukkan bahwa bahasa peresmian ejaan meresmikan ejaan bahasa Indonesia, di mana dalam terkandung pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terdapat pada penyempurnaan EBI antara lain huruf vokal, disvokal, dan sebagainya. Serapan, di mana kita mempunyai beberapa unsur serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu bagaimana unsur bahasa sesuai dengan sumber, kemudian jenis unsur serapannya, cara penyerapannya, dan faktor yang mempengaruhi serapan. Serapan merupakan bagaimana penggunaan bahasa asing dalam suatu bahasa atau kata yang berasal dari bahasa asing yang kemudian ejaan, ucapan, tulisan, dan sesuai dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Pemakaian huruf, misalnya huruf aljabar, vokal, dan konsonal, disonans. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa ejaan ini ada 3. Ketika kita melihat Van Ophuijsen itu J pakai J, Suwandi itu pakai J, terus EYD itu Y. Kalau ejaan dulu DJ dan itu. Perbedaan ejaan yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek penghurufan dan dilihat dalam tabel. Nah, mungkin itu. Kemudian ada pun motif lahirnya IYD. Yang pertama yaitu menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana membina ketertiban dan penulisan huruf dan tanda baca. Yang ketiga, bagaimana memulai usaha membakukan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang keempat, bagaimana mendorong pengembangan bahasa Indonesia. Tadi kita melihat adanya huruf vokal. Huruf vokal itu huruf yang terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U, di mana kita contohkan misalnya A. A itu di awal kalimat kita akan membaca menjadi api. Terus di posisi tengah adalah padi, dan di posisi akhir ada lusa. Nah, ini contoh
penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. EYD dan tanda baca, di mana EYD atau ejaan keseluruhan kita diatur bagaimana mengenai melambangkan bunyi ujaran dan hubungan antar lambang itu sendiri yang digunakan untuk melakukan sebuah penulisan. Kesatuan ejaan biasanya membicarakan tentang bagaimana pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, sarapan, dan bagaimana bacaannya. Pemakaian huruf itu ketika kita menggunakan huruf aljabar, bagaimana huruf itu bahasa Indonesia terdiri dari 26 dan huruf vokal itu dalam bahasa berjumlah 5 dan huruf konsonal itu terdiri dari 21 dan diftong dan gabungan huruf konsonal dan pembengalan kata. Penulisan huruf. Ketika kita belajar penulisan huruf, maka kita akan tahu bagaimana menulis huruf itu besar, kapital, atau huruf miring. Fungsi huruf besar atau kapital yang pertama di awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Ketiga, bagaimana huruf pertama untuk yang berhubungan dengan nama Tuhan atau kitab, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama, huruf unsur gelar, kehormatan, turunan, dan keagamaan dibuktikan diikuti nama orang. Huruf pertama unsur jabatan, terus huruf pertama unsur-unsur nama orang, dan huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf pertama nama khas dalam geografi, huruf pertama semua unsur nama negara misalnya. Huruf pertama nama kata ganti dan huruf nama gelar, nama, dan sapaan. Huruf miring dipakainya untuk menulis bagaimana buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam kerangan. Dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagaimana kata atau kelompok. Dipakai untuk menulis kata nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah kecuali yang disesuaikan ejaan. Penulisan kata, ketika kita menggunakan kata dasar, maka yang berupa kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku itu sangat tebal, kantor pajak penuh sesak. Kata turunan, imbuhan atau awal, sisipan, dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata dasar. Contohnya diampuh, diperpanjang, dipergelatar, dan dipermainkan penetapannya. Yang kedua, bagaimana bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis di serangkaian. Nah, itu unsur gabungan yang perlu kombinasi ditulis serangkaian, contoh Pancasila, tunanetra, infrastruktur, dan sebagainya. Gabungan kata, kita memberikan contoh kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar, orang tua, kambing, dan sebagainya. Nah, ini sedikit kata depan, teman-teman bisa lihat. Kemudian pemakaian tanda koma, miring, dan sebagainya ini bisa dilihat. Terus macam-macam ejaan tadi ada 4, sudah saya jelaskan. Yang pertama ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Swandi, ejaan Malindo, ejaan yang disempurnakan dan diresmikan. Nah, ini perbedaannya, ini contohnya, ini contoh awal dan sebagainya. Singkatan dan akronim, singkatannya. Nah, ini mungkin